Jadi judul seminar kita hari ini konsep dasar kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu menurut WHO ini organisasi kesehatan dunia. Itu artinya seseorang yang bebas dari ketegangan, kecemasan, ketakutan, dan terhindarnya seseorang dari penyakit jiwa atau gangguan jiwa. Jadi indikator kesehatan mental menurut WHO itu adalah orang yang bebas dari ketegangan dan kecemasan. Dia nggak pernah merasa tegang, tidak ada kecemasan yang berlebihan ketika berhadapan dengan orang atau ketakutan lah. Yang kedua itu orangnya dapat berhubungan baik dengan orang lain, dia dapat berinteraksi dan bersosial baik dengan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya dapat mengarahkan rasa permusuhan, maksudnya dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Lalu dia mempunyai rasa kasih sayang dan ingin disayangi. Orang yang sehat mental ini dia penuh kasih sayang, dia ingin disayangi dan dia menyayangi. Lalu dia mempunyai spiritual atau agama. Jadi ciri-ciri orang yang tidak sehat secara mental itu yang pertama dia selalu merasa tidak berguna, selalu dia merasa bersalah. Itu karena faktor trauma masa lalu seperti kekerasan atau pelecehan. Lalu ada tekanan hidup yang terus-menerus, misalkan kemiskinan atau pengangguran. Dia akan selalu merasa tidak berguna dan selalu merasa bersalah. Lalu ada lingkungan hidup yang tidak mendukung atau masyarakat tetangga-tetangganya itu penuh komentar, selalu mengomentari kehidupan. Selanjutnya selalu merasa lelah. Itu biasanya karena ada gangguan tidur atau insomnia. Lalu ada stres kronis itu dia stres yang berkepanjangan, dia nggak diobati stresnya dan tidak diatasi, jadi dia menjadi stres berketerusan. Dia selalu merasa lelah. Lalu munculnya halusinasi, ini biasanya orang yang kecanduan narkoba dia biasanya selalu muncul halusinasi. Kalau dia tingkat pemakainya udah di dosis yang parah, yang sudah tidak seharusnya. Lalu perubahan perilaku, itu dia atau bisa juga dikatakan gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini dia perubahan perilaku yang berepisode. Misalkan minggu ini dia marah, minggu depan dia senang, minggu depannya lagi dia sedih. Jadi dia ada seminya, ada episodenya dari waktu ke waktu. Dan ini biasanya karena ada trauma juga, trauma masa lalu yang tidak diobati dan tidak diatasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang selalu merasa sebelumnya itu batin atau batin itu ya? Batin bisa juga fisik, psikis dan fisik. Karena dia selalu merasa ada gangguan tidur, stres kronis, ketakutan, itu dia bisa selalu merasa lelah, tapi nggak tahu pada apa yang dilelahkan, tapi selalu merasa tidak berenergi. Ada lagi bro yang mau ditanyakan? Jelas. Hilangnya halusinasi itu gimana caranya itu? Ini kan halusinasi ini kadang atau delusi dia bisa kan penyebabnya itu biasanya kecanduan narkoba kebanyakan orang. Dia karena pemakaian dosisnya itu sudah terlalu tinggi. Jadi itulah dia kalau misalkan di rumah itu kan dia didetoks lah dulu supaya pemikirannya nggak kemana-mana. Kalau misalkan halusinasi ini dia tingkatnya udah dia harus pakai obat kan. Kalau halusinasi ini dia harus ke psikiater. Kalau misalkan halusinasi ini dia tingkatnya udah dia harus pakai obat kan. Kalau halusinasi ini dia harus ke psikiater. Lagi ini. Kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.